我们不妨切磋一下。虎翱拳。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 60, atau episode 86, juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Luo Feng dengan cepat pergi ke kamar mandi. Dia pergi mandi dengan air hangat. Setelah itu, dia berpikir, energi emas mengelilingi tubuhnya, menguapkan tetesan air. Dia dengan cepat berpakaian, dan berlari ke bawah. Pada saat ini, Su Xin baru saja memarkir mobilnya, dan berjalan dengan keranjang makanannya. Luo Feng membuka pintu. Kamu sudah membeli cukup banyak bahan. Luo Feng terkejut ketika melihat keranjang itu. Kamu hanya menunggu dan makan, kata Su Xin percaya diri. Begitu dia meletakkan keranjang di dapur, dia mengeluarkan celemek dari tasnya dan memakainya. Kamu datang ke sini, dan langsung bersiap untuk memasak. Luo Feng tertawa. Ya tentu saja, Su Xin langsung pergi ke dapur, menutup pintu di belakangnya, memulai pertarungannya dengan panci dan wajan. Luo Feng tertawa, dan berjalan menuju sofa, menyalakan televisi. Sekarang adalah liburan musim dingin, pacar adik laki-lakinya sedang berlibur, dan keduanya dengan gembira sedang jalan-jalan, menikmati waktu mereka sendirian. Orang tuanya secara tak terduga memutuskan untuk bepergian juga. Saat ini, hanyalah Luo Feng saja di rumah sendirian. Beberapa saat kemudian, setelah sekitar 40 menit waktu berlalu, pintu dapur terbuka, aroma segar keluar, Luo Feng mencium aroma wangi makanan. Wow, aromanya enak. Aku bertanya-tanya bagaimana rasanya. Gumam Lu Feng dalam hati. Sudah waktunya untuk makan. Su Xin mengenakan sarung tangan, saat dia mengeluarkan panci sup besar, dan ditempatkan di atas meja makan. Luo Feng pun membantu menyiapkan mangkuk nasi dan hidangan lainnya. Sudah lengkap. Su Xin melepas sarung tangannya, celemek dan duduk di samping, 3 piring dan sup. Luo Feng, cobalah. Mengatakan begitu, dia melihat dengan antisipasi, pada Luo Feng, hampir seperti anak kecil, yang baru selesai menulis esai pertamanya, dan menunggu penilaian. Biarkan aku mencuci tangan dulu, ucap Luo Feng sambil bangkit dari tempat duduk. Cobalah dulu. Su Xin menarik Luo Feng kembali, terlihat jelas, ketidaksabarannya saat dia menatapnya. Luo Feng tertawa, baiklah, aku pertama kali akan mencoba kentang ini, dengan daging dadu goreng. Ini kentang dengan daging parut. Su Xin mengoreksi Luo Feng. Ini robek. Luo Feng tampak terkejut melihat potongan daging di piring. Su Xin merasa malu ketika dia berkata, maklum pengalamanku masih sedikit, jadi irisannya kurang tipis. Aku baru memotongnya sedikit. Oke, asalkan rasanya enak. Luo Feng menahan tawanya, menggunakan sumpit, ia mengambil beberapa kentang bersama beberapa daging, dan memasukkannya ke mulutnya dan mengunyahnya. Refleksnya yang terkondisi, untuk tersenyum, sudah dipersiapkan dengan baik dari sebelumnya, karena ini adalah kali pertama pacarnya memasak, dia harus mendorongnya tidak peduli betapa buruknya itu. Tapi, tiba-tiba ekspresi Lu Feng berubah dengan tiba-tiba. Apa yang salah? Su Xin kaget, terkejut saat dia menatapnya. Ini rasanya enak. Luo Feng berkata kaget, ketika dia melihat daging parut, mengambil sepotong lagi, dan makan. Wow, ini benar-benar enak, rasa ini tidak jauh dari restoran, tidak sama sekali. Siapapun yang mengatakan bahwa anak perempuan tidak bisa memasak, pada percobaan pertama, mereka jelas berbohong. Su Xin memandang Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa, aku memuji kamu, kata Luo Feng. Tapi tentu saja, aku sudah mencoba beberapa di dapur, itu lezat. Su Xin mengambil sepotong dan makan, aku harus mengatakan aku punya bakat alami dalam memasak. Luo Feng sama sekali tidak berbohong, masakan Su Xin adalah enak. Dia diam-diam menghela nafas lega, dia beruntung perutnya tidak perlu menderita. Luo Feng dan Su Xin mulai makan, mengobrol sambil makan.
Su Xin berbicara terus terang, tentang bisnisnya dan hal-hal lainnya. Luo Feng, jimat pengaman pasangan yang kamu berikan padaku, aku selalu memakainya. Itu membuat aku segar. Su Xin mengangkat dari lehernya sebuah liontin pengaman, ini sebenarnya liontin perak yang sangat istimewa, yang memiliki ukiran unik di atasnya. Tentu saja ini sesuatu yang baik, kamu bahkan tidak dapat membelinya dengan uang. Luo Feng mengambil satu dari lehernya juga. Liontin ini sebenarnya adalah hadiah dari Babata untuk Luo Feng dan istrinya. Dengan masing-masing hadiah, mereka memiliki beberapa kemampuan perlindungan. Barang-barang dari reruntuhan arkeologis, jelas adalah hal yang baik. Su Xin tertawa. Oh, liontin keselamatan ini dibuat untuk pasangan yang sudah menikah. Luo Feng memandang Su Xin dengan senyum aneh. Dia berkata, Su Xin, kapan kita akan menikah? Orang tua aku menanyakan tentang pernikahan terus kepadaku. Pernikahan, keluargaku juga telah menanyakannya kepadaku. Wajah mulus sempurna Su Xin mulai tumbuh merah, namun, untuk hal seperti tidak bisa terburu-buru. Yup, tapi jangan terburu-buru. Luo Feng menangkap dan mengangguk, itu bagus juga, mari kita tunggu beberapa tahun lagi ya. Kamu, Su Xin menatapnya dengan mata terbelalak. Marah. Haha, apakah kamu khawatir kamu akan ditinggalkan di rak? Luo Feng segera tertawa. Su Xin bahkan lebih bingung. Ayo, jangan marah, bagaimana kalau kita mendaftar untuk pernikahan bulan ini? Kata Luo Feng. Itu terlalu cepat. Su Xin tampak gugup. Yang satu terlalu cepat, dan yang lain terlalu panjang. Luo Feng menghela nafas panjang. Su Xin berkata dengan tidak puas, aku hanya tidak siap dan gugup. Untuk melihat Su Xin yang biasanya tenang, dan terkumpul membuat ulah gadis kecil seperti itu membuat Luo Feng, merasakan kehangatan di hatinya. Memang, tahun ini terasa hangat dan damai. Orang tuanya bahagia, saudaranya juga membuka perusahaan investasi, dan kemajuannya dalam pelatihan, sangat fenomenal dan stabil. Dengan evolusi yang konstan, dan hubungannya dengan Su Xin semakin kuat, mereka benar-benar siap, untuk berbicara tentang pernikahan. Sejak kejadian di Pulau Berkabut, seluruh bumi telah memiliki kedamaian selama 1 tahun penuh. 5 negara, aliansi hari, 2 aula beladiri besar, mereka semua memiliki setidaknya 3, atau 4 kristal muya. Dari insiden itu, yang beruntung mendapat 7, atau 8 dari mereka, ini membantu beberapa kekuatan mendapatkan beberapa pejuang, yang lebih representatif dalam tahun itu. Saat itu masih tahun 2059, adalah tahun di mana jumlah perwakilan di bumi meningkat paling banyak, totalnya 30 dari mereka. Meskipun mereka kehilangan beberapa perwakilan selama insiden Misty Island. Namun, jumlah perwakilan di bumi telah mencapai angka 81, dengan kemanusiaan yang semakin kuat, berurusan dengan monster laut menjadi lebih mudah. Dengan negara-negara mengerahkan prajurit, penjelajah bintang, dan tidak ada kekurangan pejuang. Angkatan Darat tahun 2060, senja tanggal 13 Januari Amerika Utara, New York. New York, selama nirvana besar, adalah pusat ekonomi bumi, itu dianggap sebagai ibu kota planet. Saat itu, pendahulu aliansi hari, bersama dengan berbagai kelompok keuangan, semua keluarga ada di New York. Namun, nirwana besar terjadi, dan karena New York paling dekat dengan Samudra Atlantik, dan menjadi yang pertama diserang. Karenanya, itu menjadi surga bagi para monster. Sama seperti Shanghai di Cina, yang terhubung langsung ke Laut Cina Timur, begitu pula New York ke Atlantik. Karenanya, Amerika membangun sektor militer besar, tidak jauh dari New York. Bahkan membangun pangkalan militer di New York, untuk mencegah monster laut memasuki daratan. Pangkalan yang panjangnya melebihi 500 meter, seperti monster jahat yang mengambil ruang di sungai itu sendiri. Dalam pangkalan itu, sinar cahaya dari matahari terbenam bersinar, di dalam bunker di bawah, 5 tentara Amerika duduk bersila, di atas lantai judi. Hampir tidak ada pertempuran yang terjadi, dan ketika itu terjadi, ada banyak korban. Karena itu ketika tentara berjudi, atasan tidak akan repot. Ya Tuhan, kartu buruk. Seorang pria kulit hitam muda mengutuk, ketika dia membuang kartunya. 10 sekop, 10 sekop, 10 sekop. Seorang pemuda kulit putih di samping tidak bisa berhenti berteriak, mengambil kartu yang dibagikan kepadanya, membalikkannya hanya untuk mengutuk. Sungguh sial, aku sudah kalah lagi. Haha, aku sudah menang lagi.
Seorang pemuda dengan rambut pirang keriting tertawa, melalui celah kecil bunker di dinding, ia mengirim C1 Uman terbang, oh patung kebebasan yang indah, terus menghujani aku dengan keberuntungan. Celah itu menghadap lurus ke arah patung kebebasan, namun patung itu telah lama jatuh dan berubah menjadi reruntuhan. Omong kosong, patung kebebasan telah jatuh, aku tidak percaya kamu akan terus menang, lagi. Pemuda botak berteriak, cepat lihat, apa itu? Salah satu prajurit menunjuk melalui celah, yang lain segera berlari untuk melihat. Tuhanku, ya Tuhan, ini monster tingkat kaisar. Alarm pun berbunyi, terdengar dari seluruh pangkalan. Pangkalan yang tenang, dan santai menjadi sibuk, dan tegang dengan segera, tentara yang tak terhitung, mulai mengambil posisi mereka, dan bersiap untuk pertempuran. Dengan sinar matahari yang terbenam, di depan pangkalan militer yang sangat besar, telah muncul monster besar. Tubuh monster ini sekitar 180 meter panjangnya, struktur tubuhnya mirip dengan monster tipe singa, tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam, yang sebesar rumah, masing-masing tampak mengerikan. Bahkan memiliki lebar sayap 200 meter, yang ditutupi sisik hitam, mereka tampak seperti terbuat dari baja. Tanduk di kepalanya sepertinya ingin menembus langit. Itu tanduk hitam tunggal dibungkus oleh pola emas, pola kompleksnya menyebar ke lehernya, di seluruh punggungnya dan bahkan ke ekornya, itu seperti seluruh tubuhnya, yang ditutupi oleh baju besi, campuran emas dan besi hitam. Yang paling mengerikan adalah, dua mata emas gelap itu. Sepasang mata emas gelap itu, hampir-hampir seperti mata dewa, menjaga pandangannya, pada puluhan ribu makhluk di bawahnya. Sepasang mata yang menyembunyikan kedengkian. Es dingin, brutal, ini dia, eksistensi yang belum pernah muncul, di bumi sebelumnya. Monster tingkat kaisar di udara, ini sedang mencari mati. Gunakan meriam laser untuk menembak jatuh. Pasti akan mati. Sementara banyak pangkalan tentara terkejut dan takut, mereka masih sangat percaya diri dengan meriam laser mereka, senjata terbaik manusia. Terdengar suara-suara yang mendesing, dan 3 balok putih, dengan kecepatan menakutkan, menyerang skala monster hitam dan emas, secara langsung, tapi senjata laser itu, sama sekali tidak dapat membuat monster-monster itu, terluka sama sekali. Kemudian terdengar, suara dengung rendah. Seolah-olah raungan dewa dipenuhi di mana-mana. Seluruh populasi New York yang hancur, menundukkan kepala mereka dalam ketakutan, itu adalah penindasan pada tingkat spiritual. Semua prajurit di pangkalan, tidak merasakan apapun kecuali ketakutan, yang luar biasa. Para jenderal yang bertanggung jawab, hanya bisa melihat ketakutan pada sosok monster, yang mengambil lebih dari setengah layar. Ya Tuhan, makhluk apa itu? Bahkan meriam laser yang kuat, tidak bisa melukainya sedikitpun. Mendadak, makhluk itu membuka mulutnya, bumi menjadi gelap seketika, dalam sekejap ruang di sekitar mulut makhluk itu, telah melengkung, seluruh pangkalan itu benar-benar terangkat dari tanah, dan terbang ke arah mulutnya. Ketika terbang lebih dekat, pangkalan itu menjadi lebih kecil, yang semula lebih besar, dari seluruh tubuh makhluk, namun sekarang menyusut, hingga tidak lebih dari 5 meter, para prajurit, yang ketakutan, yang tak lebih seperti semut, teriakan dan jeritan ketakutan memenuhi udara. Makhluk itu menelan pangkalan, dalam satu tegukan yang kemudian menutup mulutnya. Seluruh markas hilang. Ya Tuhan, di gedung pencakar langit, yang jauh dari mana laser ditembakkan, para prajurit semuanya pucat, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dua makhluk laut besar lainnya muncul, jika Luo Feng atau Hong dan yang lainnya telah melihat ini, mereka akan mengenali, dua makhluk ini adalah dua monster, Kaisar Agung, lainnya. Air mulai mendidih saat monster laut lainnya, yang tak terhitung jumlahnya muncul, mereka semua tampak seolah-olah, telah melihat dewa mereka, pada makhluk misterius itu. Makhluk itu mengangkat kepalanya, dan meraung seperti menusuk langit. Dia seolah-olah sedang mengumumkan, bahwa dia telah datang. Mengikuti deru deklarasi seperti dari makhluk misterius, dua monster Kaisar Agung di belakangnya, satu adalah monster berbentuk gurita besar yang menutupi tanah dan langit, menelan seluruh pulau, dan yang satunya adalah, sesuatu dari legenda Cina, seekor naga yang panjangnya, berkelok-kelok lebih dari 1000 meter, kecuali tubuhnya terus berkedip-kedip, dengan listrik dan energi. Kedua Kaisar Agung itu juga mengaum. Raungan menyebar ke segala penjuru, raungan dan suara, yang tak terhitung lainnya,
mulai datang dari bawah air, di mana makhluk air yang tak terhitung jumlahnya, mulai dengan cepat mengikuti aliran, dan menyerang ke daerah daratan umat manusia. Sementara itu di Tiongkok, kota Yangzhou, markas besar Jiangnan, di rumah kediaman Luo Feng. Tepat pada jam 8 malam. Di sofa di ruang tamu, Luo Feng duduk dengan Su Xin, menonton televisi sambil makan beberapa buah, dan beberapa makanan ringan. Hari ini salah seorang wanita bawahan aku, berlari untuk mengadu pada seseorang. Meskipun aku tidak terlalu menyukai laporan ini, manajer perusahaan kami Li, benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap di depan umum. Apakah dia harus begitu narsis dan sombong? Itu membuat aku harus melakukan apa? Su Xin berbincang dengan Luo Feng saat dia menonton televisi. Hanya memecatnya, kata Luo Feng terus terang. Menjalankan sebuah perusahaan tidak semudah itu. Aku tidak bisa memecat siapapun, karena kemauanku sendiri. Su Xin berkata, keterampilan dan keahlian manajer Li masih layak. Aku akan berbicara dengannya ketika aku kembali. Aku tidak tahu apa-apa, Luo Feng dengan santai berkata, benar, orang tua aku akan kembali besok. Apa? Su Xin terkejut, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita bersantai, kamu bisa tetap di sini. Luo Feng berbalik untuk menatapnya, berkata, pokoknya kamu sudah menjadi milikku. Apa maksudmu aku milikmu? Su Xin menatapnya dengan mata terbelalak. Luo Feng segera tertawa terbahak-bahak. Kamu? Su Xin segera mengacungkan cakarnya dan bersiap untuk memukulnya. Tunggu, telepon. Teriak Luo Feng. Jangan berbohong padaku, kata Su Xin, tidak percaya. Benar-benar ada panggilan. Luo Feng mengangkat telepon dan menjawabnya. Bagaimana kabarmu Luo Feng? Sebuah suara berat bergema. Mo Henderson. Luo Feng tersenyum, apakah kamu butuh sesuatu dari aku? Kaisar S. Mo Henderson, Su Xin menutup mulutnya dengan terkejut, dia tidak berani mengucapkan suara, atau mengganggu pembicaraannya, dengan cara apapun. Sejak kejadian di Pulau Berkabut, Kaisar S dan Luo Feng ini memiliki sedikit dendam, keduanya tidak pernah berhubungan sejak itu. Luo Feng tidak akan pernah mengira bahwa, wakil terkuat dan nomor 3 Amerika Kaisar S. Mo Henderson, secara pribadi akan menelepon, untuk mencarinya. Ini masalah yang sangat penting, menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Kamu harus bergegas ke Istana Dewa Perang, semua perwakilan, ketua, pejabat pemerintah, dan petinggi akan ada di sana, kata Mo Henderson. Apa yang terjadi? Kata Luo Feng terkejut. Bumi dan kelangsungan hidup umat manusia. Tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail, aku masih punya orang untuk memberi tahu. Cepatlah ke Istana Dewa Perang. Saat dia selesai, Mo Henderson menutup telepon. Memang, bagi pemerintah Amerika, untuk menyampaikan berita kepada seseorang, yang sama pentingnya, dan berstatus seperti Luo Feng, mereka tidak bisa memilih pekerja, secara acak untuk dihubungi, jangan sampai Luo Feng mengabaikannya, namun, seseorang seperti Mo Henderson, menyampaikan berita, akan memiliki kredibilitas lebih banyak. Ada keheningan di ruang tamu. Luo Feng mengangkat alisnya. Luo Feng, apa yang terjadi? Kata Su Xin khawatir. Tidak tahu, aku akan memasuki ruang virtual untuk melihat. Aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Setelah memberitahunya, Luo Feng langsung pergi ke lantai 2, dan masuk ke ruang gravitasi. Menutup pintu ruang gravitasi di belakang, dalam kondisi normal, ruangan hanya mempertahankan gravitasi bumi 1x. Luo Feng duduk bersila. Babata, bantu aku terhubung langsung ke ruang virtual Istana Dea Perang. Luo Feng mengarahkan pikirannya langsung ke ruang pergelangan tangan, berbicara dengan Babata. Tidak masalah, ucap Babata sambil tertawa, yang mengenakan celana dalam, dan berbaring di kursi goyang, dan sedang dipijat dengan nyaman, oleh seorang pelayan di ruang pergelangan tangan. Kamar yang sangat besar, ini adalah pertama kalinya Luo Feng memasuki ruangan, di mana para dewa perang tinggal. Dia masuk ke ruangan mengenakan jubah Cina penuh emas. Perwakilan Luo, silakan langsung menuju ke ruang pertemuan, lantai atas. Suara otomatis terdengar di ruangan itu. Ruang pertemuan lantai atas. Luo Feng terkejut, karena ruangan tersebut adalah ruang pertemuan terbesar di Istana Dewa Perang, biasanya sebagian besar pertemuan diadakan di sana. Untuk pertemuan kali ini diadakan di sana, itu jelas berarti sesuatu yang besar telah terjadi.
Luo Feng cepat-cepat meninggalkan ruangan dan menuju lantai atas. Menaiki tangga yang berliku, Luo Feng bertemu dengan dua perwakilan lainnya, bersama dengan beberapa dewa perang berjubah putih. Luo Feng mulai mengobrol dengan dua wakil, dan jelas bahwa dua wakil ini juga tidak yakin dengan apa yang terjadi, hanya saja pihak Amerika telah mendesak semua orang untuk memasuki ruang virtual. Di ruang pertemuan di lantai atas, sudah lebih dari 50 perwakilan yang mengenakan jubah emas telah muncul, bersama dengan jubah putih, yang berkulit putih, tidak hanya terdiri dari dewa perang, tetapi juga para petinggi, dan pemimpin dari 5 negara besar. Para pemimpin itu mungkin adalah presiden atau wakil presiden, tetapi kekuatan pertempuran mereka tidak semuanya ada di level dewa perang. Biasanya, mereka tidak memiliki wewenang untuk masuk. Hari ini, bagaimanapun, mereka memiliki izin khusus. Luo Feng, ucap Jia Yi. Luo Feng berjalan untuk menjabat tangan Jia Yi. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Aku pikir sesuatu yang besar telah terjadi di Amerika, aku tidak terlalu yakin dengan detailnya. Jia Yi menggelengkan kepalanya, namun menurut percakapan singkat, yang kami lakukan dengan Presiden Amerika, semuanya sangat serius, sesuatu yang dahsyat. Namun, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan hal-hal secara rinci, mereka harus buru-buru memberitahu semua negara, dan pihak lain. Bencana. Hati Luo Feng tenggelam. Ayo pergi, kamu masih belum bertemu dengan cukup banyak pemimpin Cina kita, jadi kenalilah mereka. Jia Yi menarik Luo Feng untuk bertemu beberapa pemimpin. Jumlah orang di ruang pertemuan terus bertambah. Suasana di ruangan itu tegang. Sebelum 5 menit berlalu, semua perwakilan, pemimpin dari 5 negara besar, ketua aliansi hari, dan orang-orang semuanya telah tiba. Dapat dikatakan bahwa dalam rentang waktu yang singkat itu, semua kekuatan bumi, para pemimpin, dan pemerintah semuanya berkumpul dalam satu ruang itu. Perwakilan pertama ada di sini. Presiden Amerika juga ada di sini. Luo Feng menoleh. Hong, Dewa Guntur bersama Mo Henderson, dan yang lainnya telah tiba bersama, di antara mereka adalah Presiden. Ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi. Presiden berjalan langsung ke podium. Rekan-rekan pemimpin, perwakilan, ketua. Presiden berkulit hitam memiliki ekspresi bermasalah, dan merendahkan suaranya, ketika dia berbicara. Saat ini semua kekuatan dunia berkumpul di sini, itu harus menjadi pertemuan yang menggembirakan. Namun, aku harus menginformasikan kepada semua orang, dengan susah payah, bencana akhirnya mendatangi kita. Ekspresi semua orang berubah. Presiden suatu negara tidak mungkin berbohong di depan semua orang. Aku tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, tolong semuanya, lihat rekaman ini. Kata Presiden berkulit hitam dengan serius. Kemudian sebuah layar besar muncul di depan ruang rapat, ia mulai memutar video. Pada awalnya, matahari terbenam, dan ada sebuah pangkalan militer di atas sungai dengan damai. Itu adalah distrik di New York, dari periode Nirvana yang besar, kata Jia Yi lembut. Tapi, apa yang terjadi? Alis Luo Feng melengkung, saat dia memandang. Kemudian setelah adegan yang tenang itu, sampai tiba-tiba, bayangan besar muncul dari bawah air, kecepatannya menakutkan, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Orang hanya bisa melihat bayangan hitam, yang naik dan melayang di depan pangkalan. Ini adalah makhluk misterius, yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Cakar yang kuat, sayap besar yang tertutup sisik, ekor yang kuat, dan tanduk yang menunjuk ke atas langit, ditambah mata emas tanpa ekspresi yang dingin itu. Ini adalah makhluk besar, yang panjangnya melebihi 180 meter. Makhluk macam apa ini, belum pernah melihat sebelumnya. Melihat panjangnya, itu seharusnya tingkat kaisar. Monster tingkat kaisar muncul di depan pangkalan militer. Apakah dia mencari mati? Sebuah meriam laser akan segera membunuhnya. Perwakilan bersama dengan beberapa pemimpin negara, telah memulai diskusi lembut. Semua orang masih terpaku di tempat kejadian, menunggu untuk melihat bagaimana hal itu akan terungkap. Pada saat yang sama, semua orang yang menonton layar, dan makhluk itu memiliki rasa takut yang tak terlukiskan, namun, besarnya berbeda, antara yang kuat dan yang lemah. Hong dan Luo Feng tidak merasa terlalu takut, ini membuat Hong, Dewa Guntur, Luo Feng dan beberapa pejuang kuat lainnya sangat curiga. Di level mereka, seharusnya tidak ada apapun di dunia
yang bisa membuat mereka merasa takut. Kemudian selanjutnya di layar tersebut, 3 sinar laser yang mencolok, menghantam makhluk itu secara langsung. Semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan sinar laser yang tersebar. Apa? Tubuh monster itu tidak rusak. Itu tidak mungkin, bahkan monster Kaisar Agung, mungkin bisa bertahan melawan laser terkuat, tapi itu tidak akan bisa terhindar dari kehancurannya. Ruang pertemuan bergelimang kebisingan yang mendalam. Bahkan prajurit yang lebih tenang, termasuk Hong, Dewa Guntur dan Luo Feng segera mengubah ekspresi mereka. Di bawah kekuatan sinar laser, monster Kaisar Agung, Hong atau Luo Feng tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Semuanya, aku bisa menjamin bahwa ketiga sinar laser itu berkekuatan 100%. Presiden berkulit hitam itu berkata dengan serius, silakan lanjutkan menonton. Semua orang pun melanjutkan menonton. Di layar, makhluk misterius membuka mulutnya, membengkokkan ruang di sekitarnya. Ini bahkan sangat jelas dengan mata biasa. Pangkalan militer, yang jauh lebih besar dari makhluk itu, benar-benar melayang, dan bahkan menyusut semakin kecil, saat terbang menuju mulut makhluk itu, sampai-sampai mengecil hingga lebarnya tidak lebih dari 5 meter sebelum ditelan. Ya, Tuhanku, itu tidak mungkin. Ya, Tuhan. Tidak peduli seberapa tenang para pemimpin itu, atau para pejuang, semua orang terpana. Adegan ini benar-benar menghancurkan pemahaman, dan fisika manusia. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan sama sekali. Untuk pangkalan yang panjangnya melebihi 500 meter, terbang dan menyusut, bagaimana mungkin ini terjadi, untuk benar-benar dimakan oleh monster? 50.000 prajurit di pangkalan semuanya dimakan, tidak ada yang selamat. Kata presiden berkulit hitam itu dengan serius. Namun, dia mengambil napas dalam-dalam. Ini hanya permulaan. Dia menunjuk ke arah layar, di mana makhluk misterius itu melolong. Dengan makhluk ini sebagai pemimpin, 2 kaisar agung lainnya, dan monster laut lainnya, yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua mengikuti perintahnya, dan mulai menyerang ke dalam. Mengatakan itu, monster laut yang tak terhitung jumlahnya, muncul di layar dengan terburu-buru menyusuri sungai menuju daratan. Di layar, pemandangan berubah. Itu adalah benua Amerika Utara. Makhluk misterius itu sebenarnya telah menelan pangkalan militer lain. Tidak ada cara untuk melawan. Tidak peduli seberapa kuat pangkalan, atau seberapa berani para prajurit, seberapa kuat para prajurit, dia tetap menelan semuanya dalam satu hisapan. Ini mimpi buruk. Malapetaka. Presiden berkulit hitam memandang ke arah semua orang. Di ruang pertemuan, semua orang menjadi diam, tidak ada yang bisa mengeluarkan suara. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.